Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu dari hatimu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Para suster terkasih, juga Bapak dan Mama Selin. Pertama, Romo dan atas nama umat Paroki Negara yang diwakili oleh Ketua Panitia Hari Raya ini, bersama istri mengucapkan happy birthday yang ke-189 untuk kongregasi OSF. Sudah hati pink lagi. Ini mungkin lukisan kegembiraan yang dalam Injil oleh Yesus dibahasakan bahwa kamu akan bersuka cita dan tidak ada satupun orang yang merampas kegembiraan itu dari hatimu. Ini kan? Tapi saya ini merampas tadi ini dari tempat duduknya Suster Kalista. Tapi kebahagiaan itu tidak dapat dirampas dari hatimu. Nah, sebenarnya ada dua hal yang saya ingin maknai untuk merayakan hari ulang tahun ke-149 kongregasi OSF, suster punya mereka, seturut bacaan yang telah kita dengar. Pertama, kata-kata dari seorang yang diutus Tuhan kepada Paulus dalam bacaan pertama. Jangan takut dan jangan diam. Yang kedua itu kata-kata yang diungkapkan oleh Yesus sendiri dalam Injil. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita, dan hatimu sangat bergembira, dan tidak ada satupun orang yang bisa merampas kegembiraan itu dari dalam dirimu. Nah, sebelum kita memaknai dua hal ini, hal pertama yang patut kita syukuri, bahwa ketika suster merayakan hari ulang tahun jadinya kongregasi ke-189, tak terduga ada ketua panitia hari raya juga hadir dalam perayaan ini. Berarti tim ini masuk kategori hari raya paroki. Berarti pestanya juga nanti besar, tapi tidak mengeluarkan dana dari panitia hari raya ya. Sebenarnya suster mereka tidak mau ada umat ya, mau buat sendiri. Tapi kita tidak bisa mengingkari kehendak Tuhan. Namanya Deus Providebit. Pasti Tuhan punya tujuan mengapa dan untuk apa kedua pasutri ini hadir. Tentu pertama mau menunjukkan bahwa kongregasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa gereja kan gitu. Ini kan wakil dari gereja. Apalagi wakil ketua panitia hari raya langsung lagi. Kemudian ini mereka dua juga pasutri, dan mereka ini pasutri waktu kita merayakan Natal ya. Tuh, pasutri keluarga kudus kan? Keluarga kudus Nazaret. Nah, suster sendiri memaknai apa artinya malah keluarga kudus Nazaret waktu kita Natal itu lagi yang hadir di dalam perayaan ini. Silakan memaknai sendiri. Saya hanya umpan-umpan saja ya. Nanti suster sendiri yang smash maknanya.
Tapi untuk saya yang paling penting selain kenyataan ini yang di luar dugaan kita juga perlu memaknai ini. Jangan takut dan jangan diam. Kita itu kalau kita takut baru kita tidak diam kan? Contohnya waktu di kapal, pas kita takut, kita tidak diam, sibuk berdoa. Mungkin juga ketika Tuhan mengatakan hal ini kepada Paulus, konteksnya tentang pewartaan, mewartakan kerajaan Allah dan Injil. Tuhan bilang jangan takut dan jangan diam, karena kerajaan Allah itu seperti sebuah mesin sebenarnya. Kita membayangkan mesin PLN saja dulu. Kalau seandainya diam dan dia takut untuk hidup, apa yang terjadi dengan seluruh kehidupan kita? Mati kan? Nah, kerajaan Allah itu kan nyawa dari kehidupan kita. Karena dia bicara tentang iman dan rohani. Dan kalau mesin ini mati, saya rasa mati juga dunia ini. Ini yang dunia sering kurang paham karena berpikir bahwa hidup kita di dunia ini mesinnya dunia. Bukan. Kita masih ingat dunia ini bagaimana Tuhan ciptakan, bagaimana Tuhan menata, bagaimana Tuhan menghembuskan nafas untuk semua makhluk hidup. Maka mesin kehidupan kita itu ada pada Tuhan. Sehingga untuk OSF punya moto Deus Providebit, Allah yang menyelenggarakan. Nah, itu maksudnya mesin kehidupan kita itu kerajaan Allah atau Allah sendiri yang jadi orang yang menghidupkan mesin. Sehingga ketika dia bilang jangan takut dan jangan diam, itu berarti di dunia ini kita tidak boleh takut dan diam untuk kerajaan Allah itu tetap hidup mesinnya. Nah, siapa yang menghidupkan mesin kerajaan Allah? Itulah kita, orang-orang terpanggil khusus. Coba bayangkan gereja tanpa rohaniwan, biarawan dan biarawati. Mungkin orang tidak percaya ketika Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam, pernah berbicara, janganlah berikan satu pastor atau pastor di satu paroki sekitar 20 sampai 25 tahun. Apa yang terjadi di paroki itu? Pasti semua murtad. Saya pernah mendengar cerita waktu saya tugas di Sumbawa, karena mereka waktu itu usir Romo, akhirnya waktu zaman Monsinyur Vitalis Jebarus, tidak dikasih Romo lah di sana beberapa tahun, dan awam yang pimpin ibadah selama beberapa hari Minggu, mereka rasa hampa betul. Mau tes di negara mari. Tapi ini mau menunjukkan pentingnya rohaniwan untuk dunia. Kita juga bisa membayangkan negara tanpa suster. Lain lagi ceritanya. Jadi hampir tidak ada paroki yang tidak ada biarawatinya. Karena mereka itu bukan pelengkap penderita, tapi pelengkap untuk meringankan penderitaan. Atau jadi pelengkap penderita. Jangan. Jadi, atau setidak-tidaknya bagi saya sendiri ya, kehadiran para suster sangat membantu. Membantu dalam arti kita semangat misa harian karena lihat ada suster-suster juga ikut. Dan juga akhirnya banyak juga yang kemudian ikut karena kehadiran suster itu sangat meningkatkan semangat. Benar atau tidak nih Pak Ari? Ya, benar. Jadi paling penting untuk kita itu adalah onderdil mesin kerajaan Allah supaya hidup dunia itu tidak mati. Kita memang tidak terlibat langsung dalam aktivitas dan gerakan dunia. Tetapi coba hitung, ada berapa orang yang minta kita doakan dalam sehari? Pasti saja selalu ada. Apalagi suster mereka, pasti selalu melihat pasien kan? Maka itu yang membuat suster tergerak untuk berdoa, tuh pasien juga minta didoakan suster. Oh, saya punya banyak lagi, chat itu banyak sekali minta doa. Tapi tidak membuat kita jadi pendoa kan? Seperti yang saya bilang, beda antara orang yang berdoa setiap hari dan pendoa. Kalau orang berdoa itu memang menu harian dan makanan kita. Seperti suster mereka, saya datang masih doa.
tapi bukan pendoa. Tapi kalau pendoa itu tunggu ada pasien baru dia berdoa. Dan kita tidak jadi pendoa, kita jadi orang yang berdoa. Kenapa? Ingat kata Tuhan nih, jangan diam. Kita pun berdoa, kita kan berdoa tidak tunggu kebutuhan. Kalau umat berdoa tunggu ada kebutuhannya. Ya, kalau butuh anaknya mau ujian atau butuh pekerjaannya sulit, baru dia berdoa. Tapi kalau tidak, kita malah tidak ada persoalan pun kita cari-cari supaya ada bahan doa. Jadi doa itu mesin untuk kita, karena kita menjadi mesin untuk dunia, supaya dunia ini tetap bergerak dan hidup. Jangan diam dan jangan takut. Sebenarnya ini kata-kata yang dipakai sesuai dengan konteks. Kapan kita jangan diam, kapan kita jangan takut. Karena juga perlu diam dan perlu takut. Tapi dalam konteks mewartakan kerajaan Allah, Tuhan bilang jangan diam dan jangan takut. Karena Tuhan sendiri yang akan bekerja melalui roh. Memang dalam bacaan Injil, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, dunia akan membenci kamu. Kamu akan pokoknya mengalami hal-hal yang mencekam begitu. Tapi itu akan diubah menjadi sukacita, dan sukacita yang tak dapat diberikan oleh dunia dan tidak bisa dirampas oleh dunia dari dalam diri kita. Seperti saya ungkapkan di bagian awal. Nah, yang paling penting untuk kita adalah ketika Tuhan bilang jangan takut dan jangan diam, Tuhan itu sudah siapkan password begitu. Kunci untuk membuat kita selamat. Seperti dalam bacaan pertama, Paulus ketika sudah dibilang jangan takut dan jangan diam, tiba-tiba ada Galeo yang datang membela saat orang mempersoalkan dia di kota Korintus. Entah bagaimana saja. Jadi sebenarnya Tuhan itu berbicara karena Tuhan sudah mengantisipasi apa yang terbaik untuk menjaga kita. Sehingga memang tidak ada alasan untuk kita takut dan diam. Ini juga yang membuat saya itu tidak pernah diam di medsos. Entah orang lihat atau tidak lihat, saya upload saja. Mungkin sekarang orang belum lihat, besok-besok kita sakit atau mati atau tidak ada, kan pasti orang lihat, dulu pernah dia tulis gini-gini, kan gitu. Dan dalam kesempatan yang lain kan, Paulus ini bilang apa? Baik atau tidak baik waktunya, wartakanlah sabda Allah. Sehingga dalam kondisi apapun tetap mewartakan. Kemarin di kapal juga kita mewartakan sabda Allah, baik atau tidak baik waktunya. Dalam kondisi gitu, orang lihat kita berdoa, ngeri juga. Lumayan juga, itu kan pewartaan juga. Jadi penting untuk kita jangan takut dan jangan diam dalam konteks mewartakan Injil dan mewartakan sabda Allah dalam pelayanan-pelayanan kita sebagai orang terpanggil khusus. Apalagi kita punya moto Deus Providebit. Jadi kita tidur pun Allah menyelenggarakan. Kita dalam kondisi apapun Allah menyelenggarakan. Sehingga kita jalan ke kemarin Suster Elizabeth tidur terus di jalan, Tuhan tetap bawa kita tetap sampai di sana tuh. Jadi Allah yang menyelenggarakan. Jadi inilah hal yang perlu kita syukuri dan perlu kita yakini ke depan. Tahun boleh berganti, usia boleh bertambah, tapi kasih Allah itu tetap untuk kita. Tanpa batas waktu, tanpa batas usia. Nah, terakhir terkait dengan keberadaan kita. Kita itu disebut makhluk problematis. Problematis artinya kita boleh punya banyak kitab yang punya banyak problem atau kita yang dipersoalkan. Nah, ini kenyataan untuk kita kaum terpanggil. Jadi makhluk problematis atau menghayati hidup sebagai makhluk problematis. Kalau bukan karena kita yang punya persoalan, pasti kita dipersoalkan. Tapi itu semua hal-hal untuk menghidupkan sabda Allah. Kamu akan menderita, kamu akan lebih dahulu susah, tapi Tuhan akan mengubah semuanya itu menjadi sukacita. Jadi kembali ke bahasa, mendingan bersusah-susah dahulu tapi bersenang-senang kemudian daripada bersenang-senang dahulu tetapi kemudian susah. Seperti cerita sharing dari Suster Elizabeth, dua manusia yang punya teman nama Elizabeth juga ya. Elizabeth yang satu karena dia bersenang-senang lebih dahulu tidak mau masuk biara. Hasil akhirnya baru menikah langsung pisah sama suaminya. Karena suaminya apa kemarin? Playboy kan? Oh, nakal. Sedangkan Elizabeth yang ini, dia meninggalkan profesi sebagai guru, mau jadi suster, walaupun menderita jalan 16 hari di kapal kayu waktu itu. Naik kapal besi speedboat kemarin aja, goncang sudah takut, tidak tahu waktu itu. Tapi mungkin selera pemberani karena masih muda,
menguatkan suster untuk berani jalan di laut selama 16 hari dari Tomohon sampai ke Semarang. Jakarta ya, itu bersusah-susah dahulu, tapi sekarang dia senang-senang, speedboat naiknya, bukan kapal kayu lagi. Inilah maksud dari bahasa kitab suci yang kita maknai, untuk memaknai juga hari jadi kita yang ke-189. Salam sehat dan sukses selalu, semoga selalu berjalan dalam Deus Profit Debit. Tuhan memberkati, salam bahagia. Saya Romo Martinus Emanuel Ano selaku Pastor Paroki Santo Petrus Negara bersama wakil dari umat Paroki Santo Petrus Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ari bersama istri yang juga adalah ketua panitia hari raya tahun ini di Paroki ini, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-189 kepada kongregasi OSF. Semoga sehat, sukses, dan bahagia selalu dalam karya pelayanan di saat-saat selanjutnya, tetap dalam bingkai moto Deus Profit Debit. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang karyanya, panjang karyanya, panjang karyanya, panjang karyanya selama-lama, selama-lama, selama-lamanya. Nggak main-main, bagi guling hari ini. Perayaannya besar, bagi guling. Oke, sabar dulu. Sabar dulu, kamu datang. Sabar dulu. Kamu datang untuk apa ke sini? Hah? Untuk apa? Hah? Datang untuk apa? Kalau tidak, Romo tidak usir. Hah? Datang untuk selamat hari kelahiran kongregasi OSF 189. Oke, silakan mengucapkan di bawah pimpinan Ibu. Ayo, silakan. Ajak susternya goyang. Suster. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Dah.